Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di sesi Product of the Week hari ini. Dan mungkin yang sudah terlihat di layar monitor teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, hari ini di Product of the Week kita membahas salah satu produk dari CWS 100 gitu. Dan juga seperti biasa di dalam sesi Product of the Week ini kita akan selalu kehadiran dua narasumber. Satu adalah profesional praktisi dan juga ada perwakilan dari CWS 100 yang nanti akan membahas salah satu produk unggulannya. Dan seperti biasa dan yang sudah saya tadi kasih bocoran, hari ini kita juga kehadiran profesional reviewer yang akan membantu saya mereview produk CWS ini. Kita kehadiran Mas Taufik Hermansyah dari Labu Arsitek. Selamat siang Mas Taufik. Selamat siang Mas Bayu. Baik, terima kasih sudah membantu kita untuk menjadi profesional reviewer di hari ini ya, Mas Taufik. Sama-sama, semoga lancar nih reviewnya. Amin. Dan juga di sini juga kita sudah kehadiran perwakilan dari CWS dan di sini kita kehadiran Ibu Cica Tobing. Mungkin biar lebih akrab saya panggil Mbak ya, Mbak Cica. Iya. Oke. Lebih mudah lah. Baik, dan Bu Cica ini akan menyampaikan apa sih CWS itu dan apa sih yang bisa dimanfaatkan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi bagi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian di proyek-proyek yang sedang kita jalan. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, silakan Mbak Cica memperkenalkan CWS ini dari mana sih dan apa sih produk yang akan dipaparkan. Silakan. Perkenalan company-nya dulu ya. Jadi CWS ini adalah manufacturer waterproofing internasional. Kita headquarter ada di Sydney, Australia. Nah, kita punya kantor cabang di 4 negara ya, ada di Filipina, Eropa, Amerika, dan Brazil. Pabriknya ada di 5 negara. Kalau terdekat dari Indonesia itu ada di Australia, kemudian ada di UK, Dubai, Polandia, dan Brazil. Dan distributor kita sudah ada di 19 negara gitu ya, termasuk di Indonesia. Memang kita di Indonesia belum ada setup kantor ya. Jadi memang masih saya berkantor di distributor seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke produk karena produknya CWS ini nggak banyak. Jadi kita memang fokus di concrete waterproofing. Ya, yang pertama produk kita namanya CWS 100. Nah, sebelum saya perkenalkan CWS 100 dulu gitu kan, ini mungkin metode-metode waterproofing yang teman-teman sudah biasa pakai gitu ya di project. Jadi ada bitumen membran, ada membran bakar gitu ya, ada yang bitumen cair gitu, terus ada yang sistem coating mungkin ada elastomeric, ada liquid PU, kemudian ada semen base gitu ya. Nanti CWS ini tidak ada seperti yang di dalam sini nih, Mas Taufik. Ya. Nah kita kan nggak mau ya kalau waterproofing ya yang seperti kita sudah alami mungkin ya di project mengalami kegagalan, di mana apabila dia sampai ada penetrasi yang seperti di ujung kanan ini sampai menyerang kena struktur gitu ya, jadi kena karat gitu besi rebarnya. Nah, kegagalan waterproofing ini menyebabkan masalah yang besar. Satu, pasti kalau waterproofing expert itu kalau yang pakai pakai skrit yang sebelah kiri ini dia akan ada limbahnya gitu ya. Dan tanpa biasanya kita nggak ini limbahnya itu bisa tontonan gitu, kita tanpa perkirakan. Dan kemudian pasti apabila ada repair waterproofing, si ahli waterproofing tersebut pasti akan merekomendasikan untuk dibongkar. Jadi dibongkar, di kikis habis dulu yang sebelumnya gitu. Jadi mulai lagi. Nah, ini mengeluarkan cost yang cukup besar juga ya Mas Taufik ya. Iya, cost dan waktu ya Mbak. Betul, waktu lagi ya. Jadi kadang-kadang itu bahan pertimbangan dari owner. Kadang mereka maunya di atas skrit aja bisa nggak perbaikan gitu. Nah, pasti kalau yang ahli waterproofing nggak mau ngerjain Mas Taufik. Perbaikan waterproofing di atas skrit itu tidak direkomendasikan. Nah, malah cepat malah nanti jadi hancur ya, malah tetap bocor lagi gitu dia. Betul, jadi kadang buang-buang uang aja, jadi kadang dikerjain karena mungkin urgency gitu ya, karena lagi musim hujan terus tiba-tiba bocor, si tukang waterproofing tetap dikerjain, tapi ntar bulan depan 3 bulan 1-2 bulan tuh udah bocor lagi gitu. Nah, ini produk kita Mas Taufik dan teman-teman, nama CWS 100. Apa sih CWS 100? CSH apa sih? CSH itu calcium silicate hydrate.
gel yang berupa cair yang disemprotkan ke atas beton yang sudah kering sempurna. Dia hanya disemprotkan seperti ini, orang yang sedang bekerja di sebelah kiri ini. Nah, si CWS 100 ini dapat menutup retak statis hingga 2,2 mm. Kalau teman-teman ngeh, ini retak yang cukup besar ya, yang bisa Besar ya di-cover itu. oleh betul, cukup besar. Kalau kita ketemu Mas Taufik, di belakang kartu nama saya itu ada pengukur ini, indikator pengukur retak. Jadi 2,2 mili itu seperti apa? Mungkin Wah. saya bisa sambil show. Udah Gitu. kayak penggaris ya buat alat ukurnya. Ya, saya pengennya dilaminating Mas. Tunggu sambil cari sebentar. Tunggu. Ini saya ada. Mau kasih lihat. Kelihatan ya? Oh, Terang ya? Terang ya? oh jadi Iya. putih kalau di sini. Agak flicker, Jadi Mbak. putih ya? Nah itu kelihatan segitu ya, itu kelihatan. Ya seperti ini. Jadi dibalik. Oke. Mungkin kalau Iya, teman-teman di projectnya itu udah emang ada ininya, biasanya ada ukuran crack itu berapa. Jadi 2,2 tadi cukup besar. Nah, ini cara kerja CWS 100-nya. Jadi di beton yang sudah curing disemprotkan di positive side yang terdampak dengan air. Ya, nanti Oke. dia akan membentuk barrier yang akan menahan masuknya air dan lain-lain ya, cairan yang lain ke dalam konkrit kita. Mungkin lebih jelasnya lagi. Jadi kayak shield dia ya, kayak perisai gitu ya. Dia masuk terus jadi kayak perisai Betul. gitu. Oh, oke. Betul. Jadi CWS 100 itu bereaksi terhadap kalsium yang ada di dalam semen dan air. Dia akan membentuk kalsium silicate hydrate gel, CSH gel. Gitu ya nih, yang mungkin lebih diperjelas lagi. Nah, yang biru-biru ini ceritain CWS gitu ya. Kalau dia sudah di spray masuk ke dalam beton, penetrasi kira-kira di 15 sampai 20 mm. Dia disiram air baru akan membentuk gel. Nah, apabila ada retak aktif gitu ya, selama dia terkena air, dia akan terus membentuk gel. Seperti itu. Nanti ini silakan kalau masuk ke pori terus ya, Mbak ya. Berarti itu selama setelah di spray, dia kalau kena air masuk terus itu ke dalam. Untuk nutup betul, ya. Betul. Jadi tergantung, kita kan 1 liter, daya sebarnya 5 meter persegi. Nah, itu makanya kita bisa hitung dia akan penetrasinya di 15 sampai 20 mili. Seperti itu. Nah, apabila ada density beton yang memang mungkin cukup berongga gitu ya, selama dia kena air, sehingga dia bisa akan terus masuk. Gitu, lebih dalam dari si 15 sampai 20 mili ini. Gitu. Nah, ini ya H2O, di mana kita mau kasih lihat reaksi gelingnya. Nah, tapi pemakaiannya tidak dicampur seperti di video ini. Ini videonya cuma hanya mau ilustrasi gelingnya kayak apa sih yang di dalam beton tadi gitu ya. Nah, ini kalsium asetat, perwakilan dari semen dan air yang sudah campur air. Nah, ini CWS 100. Dia langsung bereaksi. Semoga jelas ya videonya dan sinyalnya. Sinyal bagus. Oh, dia langsung jadi gel gitu ya, Mbak? Jadi bereaksi langsung ya, instan dia. Langsung. Nah, ini dia aman. Jadi kena tangan juga nggak apa-apa. Makanya ini bisa di GWT untuk ponding water. Jadi untuk air minum. Kalau mungkin lebih jelasnya lagi di video ini, untuk kalau di dalam beton ya, dia selama jadi kena air, dia akan kalau ada rongga, dia akan jadi rapat, jadi gelling seperti ini. Berarti bisa dibilang umur betonnya juga nggak perlu harus yang setting banget ya, Mbak Cica? Atau gimana? Karena kan kalau kita beton tadi kan kalau lihat CWS ini kan bereaksi dengan air nih, terus akhirnya membentuk sebuah gel gitu kan. Nah, berarti kalau misalnya umur betonnya itu belum matang banget, apakah memang harus direkomendasikan yang sudah umur beton yang sudah cukup gitu, Pak? Nah, justru itu dia harus setting dulu, maksudnya curing ya, minimal 24 hari. Kenapa?
kita butuh si kalsiumnya nih. Kalau masih lembab, jadi dia akan menolak, dia tidak penetrasi CWS 100-nya. Jadi kita butuh dalam keadaan kering. Nah, apabila misalnya dalam hujan, kan kita di Indonesia suka hujan yang tiba-tiba 5 hari gitu ya. Nah, itu biasanya kita tunggu 1-2 hari kering dulu, baru bisa CWS 100-nya. Jadi syarat utamanya memang harus curing minimal 28 hari. Tidak bisa dalam keadaan lembab. Kita mengharap supaya dia bercampur gitu ya sama beton yang sedang berproses curing, tidak bisa. Nggak bisa ternyata ya, harus minimal harus 28 hari dulu itu ya. Gitu. Jadi kering, kita butuh kalsium dari semen bereaksi dengan CWS yang kita nanti akan siram air. Nanti akan saya jelaskan proses bagaimana dia curingnya si CWS 100-nya. Nah, ini syaratnya tadi, betonnya minimal harus curing 28 hari dan insya Allah tervibrasi dengan baik, karena kita tahu di project ini faktor yang agak kadang-kadang sulit tercapai ya. Gitu. Nah, ya, betul. Kemudian direkomendasikan menggunakan semen OPC, jadi original Portland semen yang memang pure ya, tidak ada mengandung fly ash. Kemudian mutu beton minimal 20 MPa atau K250. Biasanya kalau di project malah K300 gitu ya, berarti aman. Bisa pakai CWS 100. Kenapa di bawah nggak di bawah K250 nggak bisa gitu ya? Karena memang kita butuh density beton yang di standar K250 gitu. Kemudian yang keempat, beton harus bersih, kering dan bebas debu, dan ada bahan-bahan seperti curing compound, minyak dan cat, itu harus dibersihkan dulu. Kemudian nah ini efek dari yang nomor 1 ya, kalau tidak tervibrasi dengan baik, dia ada honeycomb atau lubang-lubang udara yang tidak bisa di-cover oleh CWS 100 karena dia rongganya itu lebih besar dari 2,2 mili. Jadi harus diperbaiki dulu. Nah, kemudian retak bergerak atau sambungan ini bisa ditutup dengan fleksibel Frexil. Ini ada produk kita lagi yang 2 komponen ya. Dia elongitasnya 15%. Nah, ini tadi cara pengerjaannya. Tadi kan kalau ada kotoran segala macam gitu ya, bekas-bekas di proyek gitu. Jadi untuk mengaplikasikan CWS 100, permukaan beton tuh harus digerinda dulu. Tujuannya untuk membuka pori-pori beton. Kemudian pembersihan bisa disapu atau biasanya disedot dengan mesin vakum. Nah, baru bisa kita semprotkan CWS 100. Syaratnya harus menggunakan sprayer yang bertekanan rendah. Kenapa kita butuh si CWS ini penetrasi dengan baik ke dalam beton. Nah, kuncinya adalah di nomor 4. Di sini krusial untuk CWS harus disiram air selama 3 hari. Jadi ketika setelah aplikasi CWS 100, 2-3 jam setelah disemprot itu harus diairin. Jadi harus kering dulu, kering sentuh baru diairin. Nah, setelah pengairan pertama sudah bisa dilalui dalam 6 jam. Jadi bisa diinjak. Jadi ini nggak rewel gitu ya. Jadi kalau mungkin waterproofing lain kan kalau mau diinjak harus mau dikerjain harus steril dulu, terus nggak boleh dilalui selama 5-7 hari gitu ya, biasanya seperti itu. Cepat juga ya Mbak berarti ya settingnya CWS ini ya? Settingnya cepat, apalagi di Qatar, Dubai gitu, baik cepat banget panasnya. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan ya tadi Mbak Cica sempat sampaikan bahwa kadang-kadang di Indonesia tuh kita nggak cuacanya tuh suka nggak nentu gitu ya. Nah, ada situasi-situasi tertentu nggak sih Mbak pada saat pengaplikasian CWS ini untuk dihindari gitu? Misalnya tadi kan kalau hujan itu lagi ini harus kering dulu, harus setting dulu gitu ya. Atau misalnya kalau ada biasa tadi kan Mbak Cica juga bilang proyek-proyek yang kejar setoran gitu. Nah, itu solusinya gimana Mbak Cica? Oke, nah di negara kita nih cuma ada 2 ya, jadi either ekstrim yang panas gitu ya, ekstrim panas atau hujan juga ekstrim. Kalau ekstrim panas, ketika suhu beton terlalu tinggi, justru malah harus kita siram dulu, cooling dulu. Jadi kita nggak mau CWS-nya bukannya penetrasi ke beton, tapi dia malah menguap karena saking panasnya. Gitu. Jadi di kondisi cuaca sedang panas-panasnya,
dan kondisi beton juga overheat gitu ya, panas. Nah ini justru kita harus airin dulu, kita harus siram air dulu sebentar. Setelah dia suhunya normal, baru kita bisa semprot CWS 100. Nah dan sebaliknya, kalau di cuaca ekstrim sedang hujan berturut-turut gitu ya, kadang-kadang kita suka 3-5 hari berturut-turut, itu kita harus tunggu dulu sampai 2 hari dia airnya dalam beton sudah hilang, baru kita apply CWS 100 seperti itu. Nah, Dan kalau proyek kejar tayang itu cepat. Nah, sedikit pertanyaan Mbak. Jadi kan kalau misalnya melihat waterproofing yang lain butuh alat semprot yang spesifik gitu ya, karena mungkin punya kepadatan atau kentalan yang beda-beda. Ini kalau saya lihat alat semprotnya CWS nih kayak cukup simpel gitu ya, kayak kita lagi semprot tanaman gitu. Itu apakah memang mudah atau misalnya alatnya nggak terlalu spesifik gitu Mbak Cica? Betul Mas Bayu, jadi tidak perlu investasi alat penyemprot yang mahal. Kita merekomendasikan suatu merek gitu ya, mereknya Solo 425, dan itu murah banget, jadi di bawah 500.000, dan memang harus justru plastik, jadi berbahan plastik. Begitu, jadi setelah nanti selesai pakai itu dia harus dibilas semua seperti itu, jadi menghilangkan CWS. Nah CWS ini musuhnya kaca, jadi kalau di project yang sudah terpasang kaca, nah hati-hati nyiprot ke kaca seperti itu. Seharusnya halo, belum ada ya. Maaf saya potong dulu sebentar, barusan tiba-tiba badai mati, angin kenceng mati listrik. Oke. Saya tadi Ya, kita sudah sampai di aplikasi CWS 100-nya nih Mas. Jadi waduh, kalau yang jadi gini, ini udah beton udah setting, kita semprot. Dan kita yang kerja cukup 1 orang yang sama ya, kalau memang aplikator bertim gitu ya, paling tidak berdua. Jadi setelah disemprot, dia harus kering dulu nih. Jadi ini kan kalau teman-teman lihat ini basah nih ya, keadaan basah, dia harus kita tunggu dulu 2-3 jam sampai dia penetrasi dulu. Nah dia biasanya agak mengkilat kayak floor hardener begitu ya, di permukaan tuh dia akan sedikit kilap seperti itu. Nah setelah 2-3 jam baru disiram air. Ini udah bagus banget, proyeknya udah ada selang ya. Biasanya agak susah jauh dari sumber air gitu ya, pakai ember nggak apa-apa. Jadi disiram-siram manual seperti itu. Semakin banyak air dia semakin bagus ya, dia semakin akan bereaksi. Jadi biasanya terakhir-terakhir ini juga seperti itu. Pagi kita kerja jam 10 ya, kita semprot. Tukang nanti istirahat makan siang, habis makan siang, habis isoma, dia balik sekitar jam 1, itu udah bisa disiram air. Itu siram air hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Ini kelihatan lagi nyemprot nih Masnya. Lagi nyemprot, jadi dia itu justru jangan pakai yang kompresor, karena kompresor itu daya tekannya sebenarnya bisa diatur juga sih ya. Cukup kencang, jadi kita butuh yang seini aja. Gitu. Sangat mudah sekali, sangat simpel sekali. Nah, dipastikan tidak ada bagian yang tertinggal, harus rapat gitu ya. Seperti iya. Nah nanti dari sini kita udah kering seperti beton seperti ini lagi, baru disiram air. Itu bisa juga diaplikasikan ke vertical wall gitu ya. Selama dia beton, dia bisa diaplikasikan. Jadi CWS ini tidak bisa untuk dinding bata plaster aci. Jadi hanya berlaku untuk beton. Kenapa? Karena itu ya, karena kerapatannya itu tadi ya Mbak ya? Ya, kita butuh kalsium yang banyak dari si semen. Gitu. Nah, saya sering dapat pertanyaan juga, gimana cara bedainnya? Karena kalau di project tuh kita sudah aplikasikan semua, jadi nggak tahu ini udah diaplikasiin atau belum ya, seperti itu Pak Mas Taufik. Jadi suka ditanya. Jadi perbedaannya adalah kalau yang sudah diaplikasikan CWS tuh sedikit lebih gelap. Tapi ketika sudah full 100% diaplikasikan, kita tidak bisa membedakan. Gitu. Jadi biasanya untuk pada saat BAST kita sisakan 5% lah ya. Jadi 95% udah kita treatment, tinggal 5% untuk disaksikan, mungkin ada dari pihak owner atau Menkon atau MK, seperti itu.
Nah ini tadi Mbak Cica, jadi ada apabila pertanyaan nih, Mbak. ya Oh, boleh nah Mas. ini pas nih di slide yang ini. Tadi saya tertanya mengenai jarak retakan itu kan maksimal 2,2 mm ya, Pak. Nah, biasanya kalau kita ngomongin di cuaca atau di area duct itu kan panas tuh, pasti ada muai susutnya gitu. Nah, itu maksimal muai susut dari CWS ini sih berapa besar sih, Mbak? Jadi kalau ya maksimal di 2,2 itu Mas Bayu. Jadi selebih dari itu dia pasti tidak akan bisa mengcover. Jadi Enggak, ini bukan produk magic juga. maksud saya kalau ada pergerakan di sebuah bangunan gitu, Mbak. Nah, itu maksimal CWS untuk bisa menahannya itu bisa sampai berapa besar gitu kekuatannya untuk menahan pergerakan dari sebuah bangunan maksudnya. Karena kan pada saat waterproofing kita aplikasikan CWS terus bisa menutup retak rambut yang sampai 2,2 mm. Nah, itu kemungkinan sebuah bangunan itu ada pergerakan kan cukup besar tuh, Mbak, di sebuah bangunan ya. Nah, itu biasanya CWS bisa menahan sampai seberapa tahan gitu, dan sampai berapa luasannya lagi. Lebarnya gitu ya. Iya. Jadi ini bukan produk yang terdapat elongitas. Jadi ketika terjadi pergerakan dia tetap akan terjadi keretakan gitu ya. Jadi tidak bisa menahan. Nah, tapi dia ketika ada air gitu ya. Jadi ada air hujan mungkin kalau di rooftop, ini dia akan tetap aktif, Mas Bayu. Si CWS yang sudah tadi ada di dalam beton. Jadi dia cara kerjanya seperti itu. Memang dia tidak elastis seperti itu ya. Kalau yang sehingga bisa menahan pergerakan keretakan akan datang seperti berapa mili gitu, enggak. Jadi dia cara kerjanya tetap tergantung dengan air justru seperti itu. Iya. Tapi mungkin kita boleh tanya ke Vanis. Vanis, are you still there? Maybe ini senior. Of course I am. Yes, I'm here. Yeah, there's a question about how much CWS 100 can bahasanya baik, can bear moving cracks probably. Yeah. Look, CWS 100 is made for static cracks, not moving cracks. If a crack is moving, for example, after an earthquake, you might have cracks on concrete, and because of the aftershocks that could be weeks or months going on, these ones are not going to seal. It is exactly for these reasons that we have CWS flexible crack seal that accepts movement up to 15%, and you can seal cracks up to 30 millimeters. So imagine that a 30 millimeter crack can accept up to 4.5 millimeters movement, which is huge essentially. But you don't seal moving cracks with CWS 100. Okay. Thank you, Vanis, for your explanations. You're okay. Oke. Jadi seperti itu ya, Mbak Cica ya. Jadi memang CWS itu memang spesialis untuk waterproofing. Tapi yang menarik adalah waterproofing itu kan biasanya musuhnya air. Malah ini temannya air ya. Malah temannya air. Jadi dia suka air. Jadi begitu ada air dia bekerja lagi ya. Jadi akan menjeling seperti yang di video tadi. Nah, ini alasan kenapa harus pakai CWS gitu ya. Kita nggak perlu screed. Jadi bahasanya teman-teman di project mungkin expose gitu ya, expose waterproofing, hingga dia ya bisa menghemat juga gitu. Biasanya memang penggunaan screed itu di Indonesia tuh untuk slooping gitu ya, untuk turunnya air gitu. Nah, apabila tidak diperlukan, maka akan bisa menghemat biaya karena CWS ini tahan panas seperti itu. Nah, CWS juga tidak membuat licin atau mengurangi daya cengkram. Mungkin pada saat diaplikasikan iya. Nah, setelah nanti watering dia akan kembali seperti beton alami sebelumnya. Nah, dan dia juga meningkatkan kekerasan beton. Jadi hingga 9 skala Mohs. Jadi dia akan lebih keras dari granit. Granit hanya 8 skala Mohs gitu ya.
Kemudian dia tahan panas, tahan sinar UV, jadi tambah tahan terhadap serangan kimia. Dia tahan tekanan hidrostatik juga tanpa batas, jadi dia untuk di kolam renang atau di GWT juga cocok. Kemudian dia meningkatkan daya rekat beton ke cementitious material hingga 80%. Nah, ini kuncinya yang paling bisa kejar tayang tadi, Mas Bayu, Mas Taufik. Aplikasinya super cepat. Jadi satu orang itu bisa mengaplikasikan 6.000 meter persegi per hari. Karena dengan caranya itu tadi ya cepat gitu. Jadi kalau mau kejar tayang, CWS 100 tuh cocok banget. Itu. Ini apa saya yang hilang sinyal ya? Karena halo. Halo. Di saya sih lancar, Mbak Cica suaranya. Oke. Nah, terus dia tidak bisa dirusak oleh hal lain, maksudnya misalnya kejatuhan palu atau dipasang scaffolding karena dia masuk ke dalam beton gitu ya, kita sebutnya subsurface. Tidak seperti coating yang berada di atas permukaan beton. Nah, CWS 100 ini akan menahan air selama berada dalam beton. Dia nggak akan kemana-mana, Bay. Dia akan di situ terus gitu kan. Udah kita semprot gitu, nggak bisa lari kemana-mana. Nah, aplikasinya satu lapis, sangat sederhana. Jadi meminimalisir kesalahan tukang, gitu ya. Tidak ada aplikasi ulang di masa yang akan datang. Tapi apabila ada klaim garansi, biasanya aplikator akan mengaplikasikan di tempat yang tadi mungkin timbul retakan baru itu tadi, Mas Bayu. Gitu. Jadi misalnya terjadi crack yang masih masuk di garansi kita, itu yang akan diaplikasi ulang gitu ya, ditambahin gitulah istilah CWS-nya. Saking ini bisa meresap ke pori-pori beton gitu ya, pada saat pengaplikasian CWS 100 ini tidak hanya menjadi fungsi sebuah waterproofing, cuman dari sisi tampilan beton, terus juga pada saat kita pegang betonnya itu rasa dari betonnya tuh nggak hilang ya, Mbak. Jadi nggak berarti langsung jadi lebih halus atau jadi lebih smooth gitu, nggak juga gitu ya, Mbak. Jadi benar-benar tampilan betonnya akan seperti beton, tapi ternyata di dalamnya ada kandungan waterproofing gitu ya, Mbak. Natural. Nah, memang ada beberapa ekspektasi justru pengennya jadi halus, Bay. Jadi bisa jadi bisa menghemat, nggak usah pakai color hardener nih, pakai CWS 100 aja. Nah, teman-teman, jadi ini nanti tampilannya tidak licin seperti floor hardener gitu, tidak glossy. Jadi kembali natural gitu. Jadi sudah ada protection di dalam beton seperti itu. Oke. Mbak Cica, saya juga penasaran nih. Biasanya kalau kita ngomongin pengaplikasian waterproofing itu kan untuk di gedung-gedung itu tuh ada di gedung parkir ya, misalnya gitu, atau dak gitu. Nah, pasti ada beberapa material MEP. AC lah, atau misalnya mungkin toren gitu ya. Nah, biasanya kan itu ada kayak perkuatannya, itu ada besi-besinya. Nah, kalau CWS ini niat dari kita untuk menutup area-area bekas pengaplikasian material MEP itu, apakah nanti treatmentnya seperti apa CWS ini, Mbak Cica? Ataukah akan bisa menutup juga bisa melindungi juga bagian dari MEP itu, Pak? Biasanya sorry deh, Bay. MEP itu bentukannya maksudnya selama dia ada di cover semen, intinya selama dia ada semen dia bisa. Jadi yang saya tahu nih, kalau ada pipa ya, mungkin pipa atau yang keluar ke atas gitu ya. Nah, biasanya bermasalah adalah di sekeliling pipa tersebut. Nah, jadi tetap memang pakai ada material seperti yang satunya lagi, si flexible Crexil sebenarnya kita di cold joints-nya itu, tapi di sekelilingnya juga kita bisa aplikasikan selama dia ada semen, dia bisa. Oke. Tapi kalau tersentuh dengan biasanya kan produk MEP itu banyak besinya ya, Mbak. Itu reaksinya akan seperti apa, Mbak? Nah, ini saya harus tanya Vanis lagi, sorry ya, saya sorry. Mr. Vanis. Halo, Vanis. I am here. You're like my genie in the bottle. Coming out of the bottle. Well, I'm a little too fat to fit in the bottle, but anyway. Okay. I have a question about the applications CWS 100 and the roofing. When we know in the roofing we have
many material for NEP like AC or like maybe like steel for the GWT maybe. What is CWS when meet the metal? See here. Sorry, go ahead. I asked about the what happened when the CWS connect with the another materials like metal. Look, actually, as you may see on our technical data sheet, CWS 100 is useful and should be used on concrete. If it comes in contact with glass or metal, it's going to stain it. This is why part of the method statement is that in case it is sprinkled, for example, on aluminum railings or on glass of windows, we need to wipe it immediately, because otherwise it is going to harden, stain, and then it's very, very hard to take it out. You would have to scratch the glass, and that would not leave a good impression. Okay. Thank you, Venice, for your explanation. Oke, kita kembali lagi ke Mbak Cica. Oke, Mas Taufik mungkin masih agak sedikit berkendara ya koneksinya. Nanti kita akan undang kembali Mas Taufiknya. Kita lanjutkan, Mbak Cica, silahkan. Ya, itu ada ya, makanya segitu tidak bisa diprediksikan cuaca di Indonesia. Oke, jadi ini kelebihan CWS 100, dia karena tahan tekanan termal, tadi tahan panas dan aplikasi super cepat, membuat CWS 100 ini cocok di area beton terbuka ya, seperti di gedung parkir nih, yang seperti ini pengerjaannya sangat cepat. Kemudian ini ada perbandingan gitu ya, misalnya ada suatu area yang mau di waterproofing itu 100.000 meter persegi. Kalau pakai konvensional yang perharinya hanya bisa dikerjakan 70 meter persegi per hari gitu ya, maka dia akan kerja 1428 hari, itu sekitar 4,5 tahun deh, baik kalau satu orang ya. Agak di exaggerate sedikit karena apa, kita memang kalau dari segi SDM ini hanya satu orang untuk yang semprotnya ya, bisa 6.000 meter persegi per hari, itu bisa selesai di 17 hari kerja. Tapi tetap preparationnya tetap hampir sama semua dengan waterproofing yang lain. Ini CWS 100 untuk di dak atap ya, sudah pasti. Kemudian dak atap apapun lah ya, bisa ruko, bisa mall, kemudian podium gitu ya. Nah, apabila ada penggunaan keramik atau skrit bahkan ya, jadi setelah beton harus CWS 100 dulu. Jadi mau ditutup skrit ataupun material lain silahkan. Mbak Cica, maaf, aku tanya lagi Mbak. Mungkin saya mewakili Mas Taufik ya. Tadi di salah satu slide sebelumnya tuh ada penggunaan di gedung parkir. Nah, kita tahu untuk parkiran itu kan cukup riskan sama gesekan ban ya Mbak. Nah itu seefektif atau sekuat apa CWS 100 ini untuk bisa nahan gesekan dari kendaraan gitu Pak? Dan apakah itu mempengaruhi cengkraman dari ban kendaraan? Tadi yang sudah di-mention sebelumnya Mas Bayu, jadi ini karena dia memang sifatnya subsurface, tidak di atas permukaan beton, karena dia masuk, ini tidak membuat CWS jadi berkurang performanya. Gitu ya, jadi dia mau bisa kita bilang nggak ada masalah. Misal mungkin di material lain ada istilah yang harus heavy duty gitu ya, apabila dilalui oleh kendaraan, terus kendaraannya bentuknya apa dulu gitu ya. Jadi kita pun kalau mau ditaruh di tempat loading dock gitu ya, di mana yang lewat mungkin truk gitu ya, ankle ke atas itu aman, mobil biasa aman karena CWS ini sudah penetrasi, jadi subsurface, jadi dia mau ada friksi bolak-balik ban tidak masalah. Seperti itu. Ya. Karena dia udah di dalam. Jadi. Ya, gimana Mas Taufik? Mungkin ada tanggapan, silahkan. Karena dia udah di dalam ya, berarti aman itu ya, dia nggak tergesek gitu. Betul. Jadi justru kita pakai misalnya di gedung parkir, tapi memang kita dipakainya tuh biasanya hanya di lantai paling atas, Mas Taufik. Jadi di lantai kedua dan seterusnya, misalnya ada 5 bangunan 5 lantai gedung parkir gitu ya, kita memang hanya biasanya atasnya saja gitu, tidak perlu yang
karena yang terkena air langsung hanya yang lantai atas ya Mbak ya. Itu yang baunya Betul. lebih aman sebetulnya. Yang rentan bocor biasanya yang paling atas seperti itu. Nah, kalau saya lanjut nih, kalau di GWT walaupun ya biasanya kalau ground water tank itu waterproofingnya pakai integral kristalin gitu ya. Nah, biasanya diperlukan double protection. Nah, CWS masuk karena dia aman untuk potable water atau air minum. Seperti itu, tidak beracun yang non toksik. Oh iya Mbak, itu kan untuk GWT dari kapal terhadap air tanah itu gimana? Dia kan ada tekanan air tanah tuh ke GWT gitu. Apa dia cukup satu layering yang di atas itu atau ada alternatif lain ya? Oke. Jadi kalau kenapa kita pakai integral, karena dia bisa menahan air dari positif dan negatif side. Jadi kalau dari air tanah integral yang menahan. Sementara CWS itu justru menahan air yang dari dalam, gitu ya, air yang ditampung itu dia tidak akan penetrasi nih ke dalam beton, seperti itu. Nah biasanya yang kita proteksi itu adalah si lantai dan dinding. Kadang-kadang saya lihat di beberapa spek arsitek itu ceilingnya termasuk. Nah kalau dari kami tidak, ya ini opsional gitu ya. Tidak diperlukan sebenarnya untuk di ceilingnya, di plafonnya gitu istilahnya ya. Justru malah yang di atasnya, kalau di atasnya ditutup pakai slab beton lagi, justru di atasnya. Karena kita ingin menahan air yang misalnya dari luar gitu ya, air hujan itu tidak masuk ke dalam. Seperti itu. Jadi hanya dinding dan lantai. Nah, kalau pertanyaan Mas Taufik tadi, bagaimana dia menahan air tanah, itu yang bekerja adalah si integralnya. Sementara CWS-nya itu justru yang menahan dari dalam. Berarti CWS ini itu bisa dibilang waterproofing yang food grade ya, Mbak? Ya. Oke. Ya, yang food grade. Jadi dia aman untuk air minum. Seperti itu, dan pengolahan air juga. Nah, kemudian di area lain ya seperti dermaga dan jembatan, orang dermaga sama jembatan ini nggak kenal waterproofing Mas Bayu. Jadi kita biasanya sebut lebih ke concrete protection gitu ya, perlindungan beton. Di mana dibutuhkan CWS untuk melindungi si struktur-struktur besi mereka, seperti itu. Nah ini salah satu keunggulan CWS lainnya, di mana grafiti apabila terjadi vandalisme gitu ya, jadi lebih mudah dibersihkan karena si substrat cat itu nggak terlalu masuk ke dalam kapiler beton, jadi kita bisa bersihkan lebih mudah. Mungkin saya ulang videonya ya. Oh ini solusi buat ini nih ya, bangunan-bangunan infrastruktur pemerintahan ya Mbak Cica ya? Betul, yang dimana suka ada vandalisme, tahu-tahu ada grafiti gitu kan, mending nggak gitu. Nah ini kemudian tes rendam. Ini ini video ini tes rendam di proyek kita di Bali, di Aluk Hotel. Biasanya tes rendamnya nggak segini banyak Mas Bayu, Mas Taufik. Ini by request ya. Di mana owner minta di seluruh masa bangunan ini kita tes rendam. Berarti owner benar-benar mau diyakinkan banget memaksimalkan CWS-nya ya Mbak? Tuh. Kita lihat di bawah, kita observasi apakah ada kebocoran atau tidak. Seperti itu. Sampai ada yang ngira ini kolam renang jadinya, padahal bukan. Mbak Cica, saya jadi ada pertanyaan sedikit Mbak. Tadi kan kalau kita lihat CWS ini sempat dipakai di area pesisir dan kolam renang ya. Biasanya kalau kolam renang itu kan cukup ada chemicalnya kayak kaporit. Kalau misalnya di pesisir itu pasti area garam yang tinggi. Nah itu mempengaruhi kualitas dari CWS sendiri nggak sih Mbak? Enggak. Jadi kita bisa blocking atau any kind of water. Jadi air apapun ya, yang mengandung garam kah, terus ada chemical lain gitu ya. Jadi tidak mengurangi performa atau kinerja CWS. Selama dia bentuknya air, dia akan tetap bereaksi seperti itu. Seperti gelling tadi di video. Gitu. Nah, ini testing summary-nya.
Jadi kalau teman-teman nanti butuh untuk biasanya berkas ini administrasi bisa hubungi saya untuk saya berikan hasil tes seperti itu. Dan CWS ini ramah lingkungan gitu ya. Jadi bisa mendapatkan LEED point juga, tidak beracun, zero VOC, bisa untuk potable water atau air minum, tidak menimbulkan timbunan sampah yang masif itu tadi untuk bongkar skripnya gitu ya maksudnya. Nah, kita member anggota USGBC. Nah, ini yang kedua, CWS Admix itu waterproofing integral kristalin kita yang dikombinasikan dengan kalsium dan air yang menghasilkan kapiler-kapiler kristal di dalam beton gitu ya. Nah, CWS Admix ini bisa menutup retak hingga 0,4 mm. Nah, selama dia berada dalam beton, dia akan bisa menutup retak rambut secara aktif. Nah, dia ini bekerja di sisi positif dan negatif gitu ya, sama tahan terhadap tekanan hidrostatik. Jadi untuk di GWT, untuk kolam renang yang di tanah gitu ya, bukan yang gantung, bisa pakai Admix. Nah, kemudian backfilling juga dapat segera dimulai, tidak seperti membran yang dimana harus ada proses lagi gitu ya setelah beton curing, harus ada proses lagi di mana dia harus pasang membran. Kalau dengan CWS Admix integral ini bisa langsung backfilling dan tidak merubah selam. Jadi selam sebelum pakai CWS Admix ini dan sesudah tidak ada perubahan ya, masih di 12 plus minus 2. Kemudian dia melindungi beton dari pengerasan gitu ya. Just in case kalau si molennya nih terlambat gitu ya sampai ke lokasi gitu. Nah, tapi memang dalam waktu tunda yang wajar gitu ya. Nah, ini sangat ekonomis. Nanti kita ada hitung-hitungannya dan dia tahan air selama ada di struktur. Nah, ini secara mikroskopik gitu ya. Jadi yang pakai Admix tuh yang sebelah kanan. Beton yang sudah pakai Admix dia akan membentuk kristal-kristal seperti yang sebelah kanan. Jadi kalau dilihat ya, kasat mata, betul. Kalau dilihat kasat mata dia seperti ini ya, putih-putih ini kristal yang tumbuh di dalam beton. Nah, ini tes absorpsi di mana kalau yang nggak pakai CWS dia menyerap air, yang bawah ini pakai CWS Admix. Itu berarti kayak daun talas gitu ya, Mbak Cica ya? Ya. Nah, ini untuk area aplikasi gitu ya di basement. Pokoknya selama di basement yang berkenaan dengan air tanah gitu ya, dengan tanah bisa pakai waterproofing kristalin ini. Gitu ya, di dermaga, jeti, fondasi, tiang-tiang fondasi, kolom fondasi, itu lubang pit, lift, kemudian retaining wall, terowongan, dan GWT. Nah, ini cara aplikasinya dia ditambahkan sebagai admixture, bisa di batching plant atau di site ya. Jadi aplikator tuh standby-nya di site. Dia tugasnya untuk memberikan obat ya, atau si CWS Admix ini di truk beton. Nah, ini kelebihan kita. Kita ini fix dosis. Jadi dosisnya 0,8 kilo per kubik. Gitu ya, dimana teman-teman yang lain tuh saya sering lihat di sekitar 3 kilo per meter kubik. Kalau kita regardless mutu betonnya berapapun gitu ya, K250 dengan K350, kita dosisnya sama di 0,8 kilo per kubik. Jadi teman-teman struktur tidak harus menghitung. Biasanya kalau dihitung dulu gitu ya, ada tabel apa kalau nggak salah, jadi mesti hitung per semen konten 1-2% dari semen konten gitu ya, jadi penggunaannya dosisnya berapa. Kalau kita sangat mudah, hanya 0,8 kg per kubik. Nah, syaratnya hanya satu, yang penting diaduk secara merata ke dalam mix beton gitu ya. Kalau di molen minimal 10 menit. Oke, Mbak Cica, maaf saya jadi pertanyaan Mbak Cica. Kan kita tahu banyak brand-brand batching plan beberapa brand beton gitu ya yang punyai batching plan sendiri gitu ya. Misalnya kita owner gitu kita mau pakai CWS gitu. Nah, itu apakah bisa dikombinasikan gitu atau ada
apa namanya syarat-syarat dan ketentuan nggak sih Mbak untuk apa namanya mix dari beton mixnya itu harus syaratnya bentuknya seperti apa, terus juga yang apa namanya punya punya kualitasnya seperti apa gitu, yang bisa dicatatkan di CWS Adi Mix ini Pak. Oke, Mas Bayu. Jadi betul sekali. Kita intinya bisa di mix beton, mix desain apa saja. Nah, memang syaratnya hanya satu gitu ya. Jadi penggunaan silika fume atau fly ash ya. Kalaupun mau pakai fly ash itu di yang type F. Nah, kadang-kadang beberapa teman perencana terus kalau mungkin orang struktur tahu ya, ada type C dan type F. Fly ash yang diizinkan, yang diperbolehkan untuk menggunakan admix ini adalah yang type F dan hanya maksimal 8% seperti itu. Oke. Jadi selebihnya bisa bekerja di mix design apapun. Oke, berarti CWS juga terbuka untuk bekerja sama dengan mix-mix yang lain ya Mbak? Nah, tinggal nanti biasanya hitung-hitungan komersial gitu kan. Memang kita kalau harga per kilonya terlihat tinggi gitu ya, tapi ketika sudah di total per meter kubik justru biasanya lebih ekonomis. Gitu. Kenapa? Karena CWS Admix itu berupa konsentrat, di mana kalau produk lain itu bahan aktifnya tuh hanya 3-5% per 5 dosis per 5 kilo. Jadi yang aktif itu hanya 250 gram gitu per kubik. Sementara kita tuh konsentrat, jadi si 0,8 kilogram ini pure gitu ya. Jadi ini tiga kali lipat dari bahan aktif produk lain, seperti itu Mas Bayu. Jadi boleh nanti secara komersial yang saya bicarakan ini seperti apa, itu ntar akan kelihatan di rupiahnya seperti itu. Baik, karena itu biasanya memang mempengaruhi juga kan ya Mbak. Akhirnya dari tadi yang menarik adalah kecepatannya itu untuk bisa setting, terus juga bisa mengurangi betonnya itu di mixernya itu jadi cepat setting gitu ya. Tapi dengan waktu yang disyaratkan juga tadi ya Mbak Cica ya. Nah, jangan salah Mas Bayu. Jadi dia tidak membuat si beton cepat setting. Dia justru berfungsi sebagai karena kalau di beton tuh ada retardant gitu ya. Jadi dia di mana dikasih retardant kalau butuh perjalanan dari batching plant ke lokasi supaya dia tidak cepat keras. Nah, CWS Admix sudah membantu, jadi biasanya ditambahkan lagi, jadi tambah encer enggak gitu ya, nggak apa-apa, mau ditambahin retardant lagi juga nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, biasanya nanti kita akan minta dulu mix desainnya, kemudian pastikan ada trial mix juga, di mana pembuktian di sana si CWS Admix ini apakah merubah selam atau tidak, seperti itu. Oke, baik. Mbak, nanya dong. Silakan Mas Taufik. Ya. Itu kalau semennya kan kalau di batching plant kan untuk memastikan semennya itu sesuai dengan yang speknya tadi, kalau mau pakai CWS 100 ini kan misalnya saya udah pakai CWS Admix nih, terus mau pakai lagi CWS 100. Nah itu supaya memastikan, tadi kan ada di depan tuh ada syaratnya pakai Portland semennya yang non fly ash ya. Nah itu kalau ada toleransinya nggak sih antara CWS Admix ini sama si CWS 100 gitu. Jadi supaya memastikan bahwa yang kita pakai itu berperformnya penuh gitu loh. Full perform gitu. Oke. Kalau syaratnya cuma satu itu tadi di fly ash saja Mas Taufik. Jadi apabila kita biasanya minta mix design, dan ada mix design-nya nggak, supaya kita bantu gitu ya. Jadi kayak ada project kita di Bali nih, kebetulan di area Nusa Dua yang dekat benar bibir pantai, di mana perencana struktur itu mengharuskan tadinya mau pakai yang type 2, semen type 2 gitu ya, dan tambahan silika fume. Terus kemudian kita merekomendasikan gitu, tidak perlu penggunaan silika fume dan cukup hanya semen type 1 dan ditambah CWS Admix, sehingga itu bisa mengkat budget juga, karena kalau dihitung material kita tuh tetap lebih murah gitu ya, karena udah ada proteksi, karena mereka rencananya pakai type 2 terus pakai silika fume pakai integral lagi gitu ya, jadi ada cost yang dikeluarkan untuk silika fume
gitu, dimana dia tetap harus pakai integral gitu ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan Mas Taufik, jadi selama mix desainnya itu sudah sesuai, apalagi pakai semen OPC, berarti nggak ada silika fume, itu udah ideal banget Mas. Jadi udah tidak perlu persyaratan apa-apa lagi seperti itu. Ya, udah habis sih Mas Bayu, jadi tinggal kalau environmental friendly, ramah lingkungan sama seperti CWS 100, Admix juga sama, non toxic dan no VOC gitu ya, jadi bisa aman untuk GWT. Nah ini tes-tesnya juga apabila teman-teman dibutuhkan untuk administrasi persyaratan bisa langsung minta ke saya. Nah ini referensi project gitu ya, kita pasang di dulunya Omnia nih tahun 2017, sekarang udah ganti nama jadi Sapphire Bali gitu ya, di mana banyak sekali beton-beton rooftop gitu ya, dan di kolam renang. Ini semuanya pakai CWS. Nah ini untuk podium di CBD Wiyung. Kemudian kita ada juga di Gold Coast Peak, dan ini di Rumah Sakit Saiful Anwar di Malang. Seperti itu. Nah ini nanti mungkin boleh dicatat gitu ya, di screenshot gitu mungkin. Nggak tahu dari Katalog Pro udah ada ini ya Mas Bayu ya, udah bisa langsung ya RFQ tadi. Betul, jadi seperti yang Mbak Cica sampaikan, jadi bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang tertarik untuk langsung mendapatkan CWS, mau itu yang 100 atau yang Admix gitu ya, CWS sudah ada di Katalog Pro, dan kalau misalnya tertarik untuk mau tahu lebih dalam atau mungkin langsung mau nyepekin, itu bisa langsung melalui Katalog Pro, dan kita akan bantu untuk melanjutkan nanti ke Mbak Cica. Mbak Cica, saya jadi ada sedikit pertanyaan nih sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya. Ini karena sudah banyak banget pertanyaan di kolom chat gitu ya, jadi nanti akan dibacakan dan nanti Mbak Cica langsung bisa jawab. Pertanyaannya tadi, kalau saya lihat balik lagi ke CWS 100 itu kan sangat terlihat tuh cukup cair gitu ya Mbak. Nah itu ada kurun waktu tertentu nggak sih Mbak maksimal pemakaian dari CWS sendiri gitu ya? Mungkin misalnya ada satu proyek yang harus udah keburu pesan CWS gitu ya, sedangkan mungkin masih dalam proses konstruksi gitu. Nah itu maksimal pemakaian CWS-nya itu berapa lama Mbak dari misalnya CWS itu dikirim ke site? Oke, jadi itu self time ya, lebih ke self time. Jadi di CWS selama dia tidak terkontaminasi dengan air gitu ya dan lain-lain, itu dia aman sampai 3 tahun. Self time-nya 3 tahun. Nah, itu selama dia tidak ini dengan air ya. Nah tadi Mbak Cica juga sudah sempat tanya tuh, jadi kalau misalnya nanti ada sempat kasih statement kalau ada yang butuh gitu ya, atau mau menyepekin atau order CWS bisa melalui Katalog Pro. Nah ini kebetulan yang hadir di sesi talkshow ini kan bermacam-macam nih Mbak Cica, hanya cuma dari area mungkin Jabodetabek, Pulau Jawa, tapi juga ada yang dari Sumatera, mungkin Kalimantan, atau mungkin kota-kota di luar Jawa yang lain. Nah itu untuk spreading atau penyediaan dari CWS Mix atau CWS 100 ini seperti apa Mbak? Gitu. Apakah mungkin teman-teman yang di Kalimantan, Papua, atau Sulawesi, atau Sumatera itu sudah bisa mendapatkan CWS itu Pak? Ya, baik Mas Bayu. Distribusi masih dari via Jakarta. Jadi warehouse kita ada di daerah Cilengsi. Cilengsi, Jawa Barat, Bogor. Tapi kalau ada permintaan keluar di luar Jawa itu masih oke kan ya Mbak ya? Oke, masih tapi intinya dari Jakarta. Jadi kita kalaupun so far project paling jauh di Kalimantan, di Samarinda. Nah itu kita tetap kirim dari Jakarta. Nih Mbak Cica. Oke. Dan untuk membacakan pertanyaan di kolom chat ini akan dipandu sama Mbak Ziza. Silakan Mbak Ziza. Oke, terima kasih Mas Bayu dan terima kasih juga Mbak Cica pemaparannya. Jadi saya akan bacakan dari pertanyaan pertama dari Pak Erik Ramadan dari Duha Design dan Planning. Di sini ada 2 pertanyaan dari beliau. Yang pertama, kalau betonnya sudah cukup umur, namun terkena hujan, apakah tetap bisa diaplikasikan Mbak untuk CWS 100? Oke, terima kasih Pak Erik. Jadi bisa ya Pak Erik. Jadi beton yang kena, kita misalnya dalam cuaca ekstrim tadi yang kadang di negara kita tuh suka hujannya 5 hari berturut-turut seperti itu ya, hujan deras banget gitu ya. Nah memang harus ditunggu sampai
dia kering dulu gitu. Kalau memang masih berlanjut lagi ya sebaiknya menunggu. Memang untuk pengaplikasian CWS 100 di musim hujan tuh sebaiknya ya masih bisa lah gitu ya. Kadang gini, pagi panas, sore hujan itu malah membantu si aplikator atau Bapak tidak harus pengairan gitu. Watering itu malah justru dilakukan oleh hujan gitu ya. Jadi kalau pagi kita aplikasi dan kemudian siang hujan itu justru membantu kita tidak perlu melakukan pekerjaan gitu ya, watering atau pengairan gitu. Namun apabila hujan pada saat kita aplikasi kemudian hujan itu disebut gagal, Pak. Gitu ya. Jadi jam 9 kita aplikasi dan hujan gitu ya, ya memang gagal. Jadi kita harus stop, schedule, di reschedule gitu ya, di schedule ulang, tunggu cuaca harus ada tidak hujan seperti itu. Berarti harus benar-benar dalam keadaan kering gitu ya, Mbak Cica ya? Ya keringnya lembab selama dia beton curing ya, betonnya sudah curing, dia basah tidak apa-apa. Oke, semoga cukup menjawab Pak Erik. Dan pertanyaan berikutnya, pertanyaan dari Pak Erik juga, apabila beton sudah dibongkar, apa cukup diaplikasikan di atas rabatannya atau di betonnya? Tunggu, gimana pertanyaan? Rabat, nah ini dia nih, saya juga kurang paham nih kalau untuk rabat sendiri apa artinya nih Pak? Mungkin Pak Erik, di sini kalau pertanyaan dari Pak Erik sih, apabila beton sudah dirabat, apakah cukup diaplikasikan di atas rabatan atau di betonnya? Rabat itu mungkin dibongkar kali ya, Mbak. Coba ada Pak Eriknya nggak? Iya, kita coba undang langsung Pak Erik. Pak Erik, apakah masih ada, Pak? Apakah rabat itu sama dengan skrit? Kalau sama dengan skrit, rabat tuh kayaknya sama dengan skrit deh. Oh, sama ya. Skrit, oke. Nah, apabila beton yang sudah di skrit, CWS 100 tidak bisa diaplikasikan di atas skrit. Gitu. Jadi kita butuh ada agregatnya juga. Jadi campuran di dalam beton ya. Jadi kalau skrit kan campurannya berbeda seperti itu. Jadi tidak bisa ya, tidak bisa di atas rabat atau skrit. Jadi kalau ada, misalnya mau repair nih, biasanya kita juga banyak terima produk repair, proyek repair. Jadi apabila sudah di skritnya kita harus bongkar, kita trowel lagi dulu di gerinda sampai dia ketemu permukaan beton. Seperti itu baru kita aplikasikan CWS 100. Baik, terima kasih banyak Mbak Cica dan semoga cukup menjawab Pak Erik. Ini adalah halaman landing page kita pada saat sudah masuk ke dalam katalog Pro. Jadi ini adalah halaman Brand News namanya. Jadi halaman Brand News ini kita akan melihat berbagai macam varian-varian informasi tentang produk-produk material building yang bisa di Bapak Ibu dapatkan di katalog Pro. Jadi ini seperti newsfeed kalau kita ada di Facebook atau di LinkedIn. Contoh misalnya seperti yang saya sampaikan, kita di dalam katalog Pro ini sudah mengumpulkan berbagai macam varian informasi produk material building. Di dalam satu subkategori di dalam satu kategori produk material building, subkategorinya ini kita bisa cari, misalnya di kategori pekerjaan sipil kita mau cari waterproofing, dan di subkategori ini akan terkumpul berbagai macam varian brand-brand material building yang Bapak Ibu atau teman-teman sekalian bisa pilih. Misalnya seperti itu. Jadi misalnya kita mau masuk ke dalam salah satunya, contoh misalnya kita mau masuk ke dalam CWS. Di sini kita tinggal masuk saja ke kategori waterproofing dan kita tinggal cari CWS, dan nanti kita akan langsung ketemu halaman CWS-nya. Jadi kita sudah menstandardisasi tampilan di setiap brand. Jadi pada saat teman-teman yang Bapak Ibu masuk, ini tampilnya akan seperti ini dan akan terinformasikan CWS ini dari mana, PIC-nya siapa, dan juga varian-varian informasi tentang produknya. Dan juga katalog Pro saat ini kita membuat satu feature terbaru karena banyaknya permintaan dari Bapak Ibu dan teman-teman yang tidak hanya membutuhkan informasi tentang spesifikasi material, tapi juga katalog Pro juga menyediakan feature untuk kita bisa mendapatkan secara langsung material-material atau produk-produk material building yang dibutuhkan. Akhirnya kita membuat satu feature e-commerce yang nantinya ini bisa langsung didapatkan oleh teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk feature ini
akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Firda. Silakan Mbak Firda. Baik, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan saya Firda dari Katalog Pro. Di sini saya akan menginformasikan berbagai fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan di Katalog Pro selain mendapatkan informasi seputar produk material building. Betul apa yang sudah dikatakan oleh Mas Bayu bahwa saat ini di Katalog Pro kita sudah bisa check out langsung produk material building dengan menggunakan fitur promo dan RFQ. Nah, seperti yang sudah terlihat di layar monitor Bapak dan Ibu semua, setelah Bapak dan Ibu berhasil melakukan registrasi, Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur promo, di mana fitur promo sendiri merupakan fitur di mana untuk Bapak dan Ibu bisa berbelanja secara langsung produk material building dengan memilih salah satu produk yang Bapak Ibu butuhkan, lalu Bapak dan Ibu bisa langsung check out produk tersebut, lalu mengisi alamat pengiriman dan melakukan pembayaran. Dan Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, karena produk-produk di promo produk kita dapatkan langsung dari prinsipalnya. Selain itu, Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan fitur RFQ, di mana fitur ini bisa memudahkan Bapak dan Ibu untuk mendapatkan segala kebutuhan produk material building dalam kapasitas yang cukup besar. Bapak dan Ibu juga cukup mengisi form tujuan pengiriman mulai dari nama, nomor handphone, lalu alamat proyek, dan kebutuhan yang Bapak Ibu butuhkan. Misalnya, Bapak dan Ibu membutuhkan brand dari CWS, Bapak dan Ibu mengisi brand CWS, lalu mengisi produknya, lalu mengisi jumlahnya, lalu Bapak dan Ibu juga bisa langsung mengirimkan melalui send RFQ di sebelah kanan. Selain itu, Bapak dan Ibu juga bisa berkomunikasi secara langsung bersama tim Katalog Pro melalui WhatsApp yang ada di icon WhatsApp di sebelah kanan bawah, atau melalui WhatsApp di 08222 000 1678. Lalu Bapak dan Ibu juga bisa berbelanja secara langsung produk promo melalui katalogpro.co.id/promo, dan Bapak Ibu juga bisa melakukan penawaran melalui katalogpro.co.id/RFQ. Selain itu juga Bapak dan Ibu bisa mendapatkan aplikasi Katalog Pro melalui handphone Bapak dan Ibu dengan mendownload aplikasinya melalui Google Play Store. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan aplikasi Katalog Pro dimanapun dan kapanpun Bapak Ibu berada. Tentunya belanja hemat harga promo ya di Katalog Pro. Ngobrol Katalog Pro. Oke, terima kasih. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sudah hadir. Terima kasih Pak Taufik yang sudah hadir mewakili teman-teman untuk mengulas produk CWS 100. Terima kasih Dan juga Mbak Cica. Thank you. Terima kasih Vanis, thank you for your time. Terima kasih, dan sekali lagi jangan lupa untuk terus ikut saksikan program-program Katalog Pro lainnya. Kita di hari Rabu ada Product of the Week, dan juga hari Jumat ada Pro Talks, dan juga sebentar lagi kita akan datang ke teman-teman yang berada di Bali. Jadi tunggu kedatangan kami di kota Bali untuk teman-teman di Bali, dan juga untuk kota-kota lainnya tunggu kehadiran kita di kota Anda semua. Seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.